Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Eko Adinaryadin dalam kelas mata pelajaran Matematika Peminatan untuk kelas 12. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan selalu sehat, bahagia di rumah bersama keluarga. Tak lupa sebelum pelajaran ada baiknya kita untuk berdoa dulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar pelajaran kita kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Baiklah, untuk beberapa detik berikutnya saya persilakan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pelajaran kita kali ini masih melanjutkan dari pembahasan pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai limit fungsi. Limit fungsi trigonometri untuk kelas 12. Kita lanjutkan kali ini mengenai limit di tak hingga atau limit menuju tak hingga. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat pada kompetensi dasar yang ketiga ini, yaitu menjelaskan dan menentukan limit di ketakhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Ya. Selain itu juga kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan eksistensi limit di ketakhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Pengalaman belajar kalian nanti yaitu menyajikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Kemudian mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan eksistensi limit di ketakhinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Ini kemarin sudah ya, sosok tokoh yang bisa memotivasi kalian semuanya. Ya, kita masuk ke limit di ketakhinggaan suatu fungsi. Bab atau materi kita kali ini yaitu eksistensi limit di ketakhinggaan. Coba kita lihat ilustrasi berikut ini. Pada suatu fungsi f(x) sama dengan 1/x, terdefinisi x anggota bilangan real dan x tidak sama dengan 0. Fungsi f(x) akan mendekati 0 jika peubah x membesar tanpa batas atau jika peubah x mengecil tanpa batas. Membesar berarti ke arah kanan, ya, menuju ke positif tak hingga, atau mengecil, sangat kecil sekali sehingga akan menuju ke negatif tak hingga. Coba kita lihat tabel berikut ini. Kalau fungsi f(x) sama dengan 1/x, kita ganti peubah x-nya ini dengan bilangan, ya. Kita lihat dulu yang mulai dari pendekatan ke arah kiri, ke arah paling kecil. Ya. Kalau x sama dengan 0 kan tidak mungkin, ya, nanti akan tak terdefinisi, ya. Makanya di sini ditulis x tidak sama dengan 0. Kalau x-nya sama dengan -1, hasilnya 1/-1. Ya, hasilnya -1. Kalau x mendekati ke arah -2, kalau x diganti dengan -2 menjadi 1/-2 atau -0,5. Kalau x diganti dengan -3 menjadi -1/3 atau -0,33. Dan seterusnya. Kalau x-nya semakin kecil, ya, misalnya diganti dengan -100 menjadi 1/-100 atau -0,01. Begitu seterusnya. Kalau x semakin kecil menjadi min tak hingga, ya, x-nya diganti dengan min tak hingga akan semakin kecil, ya, akan mendekati 0, ya. Karena ini dari -1
min 1, min 0,5, kemudian min 0,33, min 0,1, min 0,01, dan seterusnya. Kalau dibagi dengan bilangan yang negatif besar, ya, negatif 1 juta begitu, ya, X nya diganti dengan negatif 1 juta, maka hasilnya atau fx-nya menjadi min 0,00001, ya, nolnya 6, ya. Semakin kecil, ya, hasil x-nya, hasil y-nya, ya, sehingga menjadi 0, ya, mendekati 0 begitu. Nah, sekarang kalau kita lihat yang ke arah kanan menuju ke positif tak hingga, menuju ke positif tak hingga. Kalau x-nya kita ganti 1 menjadi 1/1, sama dengan 1, ya. Kalau x-nya diganti 2 menjadi 1/2 atau 0,5. Kalau x-nya diganti 3 akan menjadi 1/3 atau 0,33, dan seterusnya. 0,5, 0,33, 0,1, 0,01. Kalau x-nya diganti 1 juta akan menjadi 0,0000001, ya, 1/1 juta. Nah, ini akan mendekati 0, ya, semakin kecil ke arah 0. Kalau tadi semakin besar, ya, hasilnya semakin besar dari min 1, min setengah, min 0,33, semakin besar ini, tapi paling besar mendekati 0. Kalau yang di sebelah kanan semakin kecil, semakin kecilnya mendekati 0 juga, ya. Ini kalau digambarkan ilustrasinya menggunakan tabel, ya. Sekarang kita lihat kalau menggunakan grafik, ya. Kalau kita gambar fungsi dari 1/x, fx sama dengan 1/x, mungkin saya akan menggunakan salah satu software yang namanya adalah GeoGebra, ya. Saya pakai GeoGebra. GeoGebra-nya agak lama ini muncul aplikasi GeoGebra. Nah, ini ya. Tadi y sama dengan 1/x, ya. Kita inputkan fungsinya. Nanti gambarnya munculnya seperti apa grafiknya. Y, sebentar, masih agak loading ini. Nanti di YouTube-nya kalian bisa dipercepat sedikit, ya, di tombol play-nya. Ini agak lama. Aduh, hang ini. Ini y sama dengan 1/x. Double ternyata ini, ya. Sebentar, ya. Sudah saya ketik. Ini y, waduh, double y-nya. Y sama dengan 1/x. Kita plot grafiknya.
Coba. Nah, ini munculnya ya. Ya. Ini grafik Y sama dengan 1 X. Ada yang di kuadran 1, ada yang di kuadran 3 ya. Nah, kalau ini kita lihat semakin ke kiri ya, semakin ke kiri grafik yang bergaris biru ini dia akan semakin mendekati sumbu mendatar atau sumbu X. Sumbu X itu kan garis Y sama dengan 0 ya. Nah, berarti kalau X-nya semakin ke kiri, X-nya semakin kecil menuju tak hingga, maka dia akan semakin mendekati 0 ya. Begitu juga dengan yang ke arah kanan ya. Kita cek ya. Semakin besar X-nya ya, dia akan semakin mepet dengan sumbu X ya. Perhatikan garis birunya ini. Nah, kurvanya semakin mepet dengan sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Artinya apa? Artinya Y sama dengan 1/X ini kalau didekati dengan X menuju tak hingga, hasilnya akan sama dengan 0 ya, karena grafiknya semakin mepet dengan sumbu X ya, sumbu mendatar ini ya. Kita kembali ke materi. Nah, sama dengan tadi tuh gambarnya. Nah, semakin ke kiri dia akan semakin menuju atau mendekati dengan sumbu X. Jadi semakin ke kiri semakin menuju ke sumbu X. Begitu juga dengan semakin ke kanan. Cuman arahnya kalau semakin ke kiri dari bawah, kalau semakin ke kanan dari atas ya. Menujunya kemana? Menuju ke sumbu X atau garis Y sama dengan 0 ya. Begitu. Nah, misalkan fungsi f terdefinisi pada selang A sampai positif tak hingga ya. Ini. Apabila fungsi f mendekati nilai tertentu dengan L anggota bilangan R, maka berlaku jika X menuju positif tak hingga, maka limitnya sama dengan L. Jika X menuju negatif tak hingga, maka limitnya juga sama dengan L. Tadi ya, menuju ke arah sumbu X sama-sama sumbu X, berarti limit 1/X untuk X mendekati 0, X mendekati tak hingga, hasilnya sama dengan 0. Begitu. Kita lihat contoh berikutnya. Sebelum contoh, kita ingat sifat-sifat dasar limit ya. Nanti sifat-sifat dasar limit di kelas 11 nanti kita pakai. Nah, rumus-rumus yang sering digunakan di sini nanti adalah 1. Limit 1/X untuk X mendekati positif tak hingga, hasilnya sama dengan 0. Begitu juga dengan mendekati negatif tak hingga. Untuk limit 1/X pangkat n ya, untuk n bilangan asli, hasilnya juga sama dengan 0, baik mendekati positif tak hingga maupun negatif tak hingga. Kemudian yang ketiga, jika limit X menuju plus tak hingga, fx sama dengan L, dan limit X menuju plus tak hingga fx sama dengan M, maka L sama dengan M ya, karena sama ini L dan M nya. Kemudian teorema limit fungsi untuk operasi aljabar ada pada tayangan berikut ini menggunakan sifat-sifat dasar limit. Jika limit fx sama dengan L, limit gx sama dengan M, maka berlaku limit fx plus gx juga sama dengan L plus M. Kalau dikurangi, ya dikurangi juga. Fx min gx ya sama dengan L min M.
Kemudian untuk perkalian, limit X mendekati plus tak hingga Fx kali Gx ya sama dengan L kali M. Ya. Kemudian limit C kali Fx sama juga dengan C kali limit Fx atau sama dengan C kali L, dengan C adalah konstanta. Ya. Berikutnya ada limit untuk pembagian Fx per Gx ya sama dengan L per M, dengan syarat F-nya tidak sama dengan 0. Ya, berikutnya menggunakan prinsip teorema Apit. Kemarin sudah kita singgung untuk limit trigonometri ya, untuk pembuktian limit bentuk dasar ya. Jika terdapat M lebih dari 0 sehingga Fx kurang dari sama dengan Gx kurang dari sama dengan Hx untuk setiap X lebih dari M, dan limit Fx sama dengan L sama dengan limit Hx, maka limit Gx juga sama dengan L ya, karena Fx sama dengan L, Hx juga sama dengan L ya. Fx di kiri, Hx di kanan, Gx-nya di tengah, maka Gx-nya juga sama dengan L. Ya. Kemudian ada bentuk untuk limit nilai fungsi mutlak. Yang pertama, jika limit Fx sama dengan L, maka limit nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak L. Ya. Berikutnya, yang kedua, jika limit nilai mutlak Fx sama dengan 0, maka limit Fx sama dengan 0 juga. Ya. Itu ada 6 ya, 6 rumus-rumus yang tentunya tidak hanya itu, masih banyak rumus dasar lagi yang harus kalian ingat mulai dari kelas 11 dulu itu. Ya, kita lihat contohnya. Ini contoh untuk limit tak hingga fungsi aljabar. Ya, hitunglah A. Limit untuk X mendekati positif tak hingga pada fungsi 2x kuadrat per 1 plus 2x kuadrat. Nah, cara menjawabnya kalian mesti masih ingat bentuk limit tak hingga untuk fungsi aljabar kalau ada fungsi Fx per Gx ya, tentu dibagi dengan X pangkat tertingginya. Dalam hal ini X pangkat tertingginya adalah X pangkat 2 ya. 2x kuadrat dibagi x kuadrat sama dengan 2. 1 dibagi x kuadrat 1 per x kuadrat. 2x kuadrat dibagi x kuadrat 2 ya. Sehingga hasilnya sama dengan 2 per 0 plus 2. Kok 0 bagaimana? Ya karena 1 per x kuadrat, x-nya mendekati tak hingga kan. Nah, 1 per tak hingga kuadrat kan 1 per tak hingga. 1 per tak hingga kan 0 ya. Jadi ini 0. Jadi perhitungannya 2 per 0 plus 2 atau 2 per 2 sama dengan 1. Yang mendekati min tak hingga sama saja ya. Karena pendekatan dari kanan dan dari kiri di sini nanti sama. Nanti bisa dilihat menggunakan cara tabel yang tadi atau pakai grafik. Coba kalau kita gunakan grafik ya. Tadi limitnya adalah 2x kuadrat per 1 plus 2x kuadrat ya. Kita lihat pakai GeoGebra lagi. GeoGebra. Nah, ini tadi masih terbuka. Ini kita hapus dulu. Y sama dengan apa tadi, lupa. 2x kuadrat per 1 plus 2x kuadrat. 2x kuadrat per 1 plus 2x kuadrat. 2x pangkat 2 di sini ada. Pangkat 2 per 1 plus plus ya.
plus 2x kuadrat. Nah, ini hasil grafiknya ya. Kita lihat untuk X menuju min tak hingga. Nah, ini semakin ke kiri hasilnya semakin mendekati Y sama dengan 1. Ini ya, garis yang warna orange ini. Begitu juga dengan yang menuju positif tak hingga, yang ke kanan ya. Ini juga semakin mepet dengan garis Y sama dengan 1. Nah, ini artinya apa? Ya, perhitungan kita secara analitik ini benar ya, karena sama-sama hasilnya adalah 1, baik secara analitik begini maupun secara geometrik menggunakan aplikasi GeoGebra ini ya. Kita lihat berikutnya untuk limit tak hingga fungsi trigonometri. Contoh untuk limit tak hingga fungsi trigonometri nomor 1, hitunglah limit untuk X menuju positif tak hingga sin X per X. Nah, kita jawab. Ini karena menuju positif tak hingga berarti X-nya lebih dari 0 ya. Ya. Nilai sin X ya, itu kan berkisar antara min 1 sampai 1. Berarti bisa saya tuliskan min 1 kurang dari sama dengan sin X kurang dari sama dengan 1. Ya toh? Grafik sin X begitu kan. Paling tinggi 1, paling rendah min 1 ya. Nah, ini ada grafik sebelah kanannya. Paling tinggi 1 di sini, paling rendah min 1, berbentuk sinusoidal ya. Untuk X anggota bilangan real ya, sepanjang sumbu X ini. Kalau ini kita bagi dengan X pada setiap bagiannya, maka akan berbentuk semacam ini. Min 1 per X kurang dari sama dengan sin X per X kurang dari sama dengan 1 per X. Masih untuk X lebih dari 0 ya. Kita buat atau ditambahkan bentuk limitnya ya. Bentuk limitnya di sini limit X mendekati positif tak hingga ya. Nah, menjadi limit min 1 per X sama dengan limit sin X per X sama dengan limit 1 per X. Masing-masing X menuju positif tak hingga ya. Nah, limit min 1 per X dengan X menuju positif tak hingga, kalau tak hingganya menggantikan X menjadi 1 per tak hingga ya. 1 per tak hingga itu berapa? 0 ya toh. Nah, berarti yang paling kiri di sini hasilnya sama dengan 0. Yang tengah tetap saja ya. Yang kanan kalau X-nya diganti tak hingga ya 0 juga. Nah, ini prinsip apetnya ya, kayak tadi. 0 sama dengan limit sin X per X sama dengan 0 untuk X menuju positif tak hingga. Maka limit sin X per X untuk X menuju tak hingga hasilnya sama dengan 0 ya. Begitu. Nah, yang nomor 2, contoh yang nomor 2. Hitunglah limit untuk X menuju tak hingga sin 3X min pi. Bisa nggak ini di limit X menuju tak hingga? Kita lihat lagi grafiknya, tapi ini grafik yang sin X ya. Kalau sin 3X bagaimana? Ya kurang lebih sama, cuman di sini nanti pembagiannya ada 3 gelombang karena di sini 3x ya. Jadi semakin rapat ini gelombangnya ya. Tidak hanya satu gelombang dalam satu periode 360 derajat atau 2pi, tetapi dalam periode 2pi nanti ada 3 gelombang ya.
Nah, fungsi fx sama dengan sin 3x min pi ini juga sama dengan grafik sin x. Grafiknya bersifat periodik, nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1. Ya, terus ke kanan terus. Kalau mendekati min tak hingga juga terus ke kiri terus. Tetapi grafiknya tidak menuju ke sebuah bilangan, ya. Tidak mendekati nilai tertentu. Artinya apa? Artinya limit sin 3x min pi untuk x menuju tak hingga tidak ada, ya, tidak ada hasilnya. Ya, bukan tidak terdefinisi, bukan tak terhingga, ya, tidak ada hasilnya. Ya, begitu. Kita lihat soal-soal ini untuk kalian nanti memperdalam mengenai materi limit di ketakhinggaan fungsi. Yang nomor 1, 2, 3, 4 ini untuk fungsi aljabar. Yang nomor 5 dan 6 untuk fungsi trigonometri. Kalau kalian bisa membuat dalam bentuk tabel, itu boleh, ya, dikerjakan menggunakan tabel atau menggunakan grafik, ya, atau secara analitis, ya. Kalian bisa unduh juga software tadi, GeoGebra, tinggal searching saja, kemudian pilih yang GeoGebra klasik, ya, GeoGebra klasik. Nah, ini, ya. Nah, ini nanti munculnya di desktop adalah GeoGebra klasik, ya. Nanti tampilannya semacam ini. Tinggal diketikkan di bagian pojok kiri atas ini fungsinya. Kemudian nanti muncul grafiknya di sebelah kanan, ya. Begitu. Ya. Nanti ada juga tugas-tugas, ya. Selain ini dikerjakan sebagai tugas untuk latihan, ya, soal-soal latihan ada 6 ini. Kemudian ada 2 soal HOTS menggunakan grafik langsung di sini, grafiknya sudah ada, kalian bisa langsung mengamati. Kalau menuju min tak hingga hasilnya berapa, kalau menuju plus tak hingga hasilnya berapa. Nomor 2 juga sama. Ini dikerjakan juga, ya, nanti dikumpulkan melalui email saya. Kemudian ada lagi tugas terstruktur, ya, ada 2 juga. Jadi tadi soalnya 6 soal untuk latihan, kemudian 2 soal untuk soal HOTS, kemudian 2 soal untuk tugas terstruktur, ya. Berarti ada 6 tambah 2 tambah 2 10, ya. Ada lagi evaluasi, ya, tidak sulit, ya. Evaluasi ada 2 soal yang mirip soal HOTS tadi, dan ada 6 soal mulai nomor 3 sampai 8 menggunakan atau materi fungsi trigonometri, limit fungsi trigonometri. Gitu, ya. Berarti ada 18 soal yang nanti sebagai tagihan pada materi limit kali ini, ya. Begitu. Kalau nanti masih kurang materinya, kalian bisa searching di internet pengalaman-pengalaman belajar baru mengenai limit fungsi dan limit fungsi trigonometri, limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Demikian dari saya. Selamat belajar, tetap sehat.